Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 1, NIM saya 190100052. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada ibu bersalin di daerah Mundusaren, Sleman, Yogyakarta. Bersama rekan-rekan saya, Febrian Fajar Arianto, NIM 190100055, Helvi Widiana Putri 190100065, Muhammad Rizal Effendi 190100093, dan yang terakhir Muhammad Andriansah Ramadhani 190100095. Di sini asuhan kebidanan pada ibu bersalin pada Nyonya Y umur 25 tahun, usia kehamilan 39 minggu lebih 5 hari, di bidan praktek swasta Dewi Ahli Muda Kebidanan di daerah Mundusaren, Sleman, Yogyakarta. Nomor registrasinya 333-12-2012. Tanggal atau jam masuk tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.00. Tempat ruang periksa. Pengkajian data subjektif. Ibu bernama Nyonya V, umur 25 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Jawa atau Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Keledokan, Sleman. Dengan suaminya, Tuan L, 27 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa atau Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, alamat Kledon, Sleman. Alasan kunjungan Ibu Nyonya V. Ibu mengatakan merasa ingin BAB. Keluhan utamanya, Ibu mengatakan sudah kencang-kencang teratur sejak pukul 5 tanggal 21 bulan 11 2012. Ibu mengatakan sudah keluar lendir berwarna jernih sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat tanggal 21 bulan 11 2012. Riwayat menstruasi Nyonya V. Menarche 14 tahun, lama 5-6 hari, sifat darah cair atau khas menstruasi, baunya khas darah, siklus 28 hari, teratur, keluhan tidak ada. Riwayat perkawinan, status pernikahan, menikah, lamanya 2 tahun, menikah yang pertama, usia menikah pertama kali 23 tahun. Dan riwayat kehamilan sekarang, HPHT 14 bulan 2 2012, HPL 2 tanggal 12 bulan 11 2012. ANC pertama umur kehamilan 16 minggu 3 hari, kunjungan ANC 39 minggu 5 hari. Trimester 1, frekuensinya 1 kali, tempat BPS oleh ibu bidan, keluhannya mual, muntah, komplikasi tidak ada. Terapi tabel Fe dan asam folat. Trimester 2, frekuensinya 2 kali, tempatnya bidan praktek swasta, oleh bidan juga, keluhannya tidak ada, komplikasi tidak ada, terapi tabel Fe dan chalk. Trimester 3, frekuensi 2 kali, tempat bidan praktek swasta, oleh bidan, keluhannya sudah BAB, komplikasi tidak ada, terapi tabel Fe dan chalk. Imunisasi TT1 usia kehamilan 16 minggu, TT2 usia kehamilan 20 minggu, TT3 belum dilakukan sampai TT5 belum dilakukan. Pergerakan janin selama 24 jam atau dalam sehari. Ibu mengatakan merasakan gerak janin 12 kali dalam 24 jam. Riwayat kesehatan, penyakit yang pernah atau sedang diderita menular, menurun atau menahan. Ibu mengatakan tidak pernah ada penyakit menular. Penyakit yang pernah atau sedang diderita keluarga, ibu mengatakan keluarga tidak pernah ada yang menderita penyakit menular atau menurun. Riwayat keturunan kembar, ibu mengatakan tidak mempunyai keturunan kembar baik dari pihak ibu maupun suami. Riwayat operasi, ibu tidak pernah melakukan operasi. Riwayat alergi obat, ibu mengatakan tidak mempunyai alergi obat apapun. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pola nutrisi baik,
sebelum hamil maupun selama hamil, pola eliminasi baik, pola istirahat baik, personal hygiene baik, pola seksual juga baik, pola pemenuhan kebutuhan terakhir juga baik. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan, merokok, minum jamu, minum beralkohol. Ibu mengatakan tidak pernah mempunyai kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok, minum jamu, yang beralkohol. Psikososio-spiritual seperti persiapan menghadapi persalinan. Suami maupun keluarga sangat senang dengan persalinannya dan juga ibadahnya juga lancar, semua lancar. Pengetahuan ibu atau tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Ibu mengatakan belum mengetahui tentang persalinan dan nifas. Lingkungan yang berpengaruh di sekitar rumah dan hewan peliharaan. Lingkungan di sekitar rumah bersih dan ibu tidak mempunyai hewan peliharaan. Pemeriksaan objektif, pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, pernafasan 21 kali per menit, nadi 81 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Berat badan sebelum hamil 53 kilogram, tinggi badan 158 cm, berat badan saat hamil 64 kilogram. Pemeriksaan fisik, bagian kepala baik, rambut juga baik, muka baik, mata baik, hidung baik, mulut baik, telinga baik, leher baik, dan dada baik, payudara juga simetris, abdomen baik, tidak ada bekas luka, dan palpasi leopard 1, TFU 2 jari bawah PX pada fundus teraba 1 bagian bulat, luna atau bokong. Leopard 2 bagian kanan ibu teraba memanjang seperti papan, ada tahanan dan keras atau punggung. Bagian kiri ibu teraba kecil-kecil banyak atau ekstremitas. Leopard 3 bagian terendah janin teraba 1 bagian bulat keras atau kepala. Leopard 4 kedua tangan tidak bertemu atau divergen, sudah masuk panggul. Osbos test tidak dilakukan. TFU menurut MC Donald 32 cm, TBJ 32-11 kali atau 2150 gram, HIS 4 kali per 10 menit selama 45 detik, auskultasi DJJ 148 kali per menit, irama teratur kuat. Ekstremitas atas baik, genitalia luar baik, anus tidak ada hemorid, pemeriksaan dalam juga baik, pemeriksaan penunjang tidak ada, data penunjang tidak ada. Selanjutnya, perkembangan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helvi Widiana Putri dari kelompok 1 NIM 190-165. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data dari kala 1. Dari diagnosa kebidanan, seorang ibu Nyonya V umur 25 tahun, G1 P0A0AH0 UK 39 minggu, 5 hari, janin tunggal, hidup intrauteri dengan persalinan kala 2. Data subjektif, ibu mengatakan berusia 25 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan ibu mengatakan tidak pernah hamil. Ibu mengatakan HPHT tanggal 14 bulan 2 2012. Data objektif, KU bayi, kesadaran kompos mentis, vital sign TD 190/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, berat badan 64 kg, nadi 81 kali per menit, RR 21 kali per menit, dan tinggi badan 158 cm. PX Leopold 1, TFU 2 jari bawah PX teraba bokong, Leopold 2 PUKA, Leopold 3 kepala, Leopold 4 divergen, TFU MC Donald 32 cm, TBJ 2150 gram, DJJ 148 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Vulva uteratang, dinding vagina licin, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, selaput ketuban minus,
Air ketuban jernih, presentasi kepala UK pada jam 12.00 kepala di Hoj 3. Masalahnya, ibu cemas menghadapi persalinan. Data subjektif, ibu mengatakan takut menghadapi persalinan. Data objektif, ibu tampak kesakitan. Identifikasi diagnosa masalah potensial tidak ada. Antisipasi tindakan segera, mandiri tidak ada, kolaborasi tidak ada, dan merujuk tidak ada. Oke, selanjutnya perencanaan tanggal 24 bulan 11 2012 pukul 3 WIB oleh Dewi. Yang pertama, beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan. Yang kedua, atur posisi ibu senyaman mungkin. Yang ketiga, libatkan suami dan keluarga dalam persalinan. Yang keempat, berikan pasien makan dan minum. Yang kelima, siapkan partus set pakaian ibu dan pakaian bayi. Yang keenam, jaga kebersihan pasien. Yang ketujuh, beri pasien massa dan sentuhan. Pelaksanaan tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15 WIB oleh Dewi. 1. Memberitahu ibu mengetahui hasil pemeriksaan bahwa pembukaan sudah lengkap dan saatnya ibu untuk bersalin. Yang kedua, mengatur posisi pasien senyaman tanpa membahayakan janin dan posisi setengah duduk. Melibatkan suami dan keluarga untuk mendukung ibu, suami, dan keluarga. Mendampingi ibu saat bersalin. Yang keempat, memberi ibu makan agar ibu tidak lemas dan dalam mengejan. Yang kelima, menyiapkan partus set APD, pakaian ibu dan pakaian bayi. Yang keenam, menjaga kebersihan pasien agar tidak terjadi infeksi. Yang ketujuh, memberikan message dan sentuhan kepada ibu dengan mengelus-ngelus tangan dan perut ibu. Evaluasi tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15 WIB oleh Dewi. Yang pertama, ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang sudah memasuki masa persalinan. Yang kedua, ibu selalu memilih posisi setengah duduk dalam proses persalinan. Yang ketiga, ibu ingin didampingi suami dan menghadapi persalinannya. Yang keempat, ibu bersedia untuk makan dan minum supaya tidak lemas. Yang kelima, ibu sudah mempersiapkan pakaiannya dan pakaian bayinya. Yang keenam, ibu sudah mengetahui bahwa kebersihan itu dapat mencegah terjadinya infeksi. Dan yang ketujuh, ibu merasa nyaman dan rasanya kering berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Rizal Effendi, NIM 19010093. Di sini saya akan menjelaskan kala 2 tentang naskah persalinan. Yang pertama, A. Data subjektif tanggal 21 November 2012 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Ibu mengatakan kenceng-kenceng semakin sering dan ia tidak mampu lagi menahan keinginan untuk meneran. B. Data objektif tanggal 21 November 2012 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Vital sig. Tekanan darah 110/70, nadi 81 kali per menit. Pernafasan 21 kali per menit, suhu 37,2 Celcius. Inspeksi, tekanan pada anus perineum menonjol, vulva membuka. Auskultasi, DJJ 148 kali per menit, irama teratur palpasi, his 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Sifat, kuat dan teratur. Penurunan kepala 2/5 bagian, pemeriksaan dalam. Indikasi keluar air ketuban dan kencang-kencang teratur. Tujuan untuk mengetahui ibu sudah masuk persalinan atau belum. Hasil vulva uretra tenang. Dinding vagina licin. Porsio tidak teraba. Pembukaan 10 cm. Selaput ketuban kurang. Air ketuban jernih. Presentasi kepala UUK pada jam 12.00, kepala di Hot 3. C. Asesmen. Yang pertama, diagnosa kebidanan. Seorang ibu, Nyonya V, umur 25 tahun, G1, P0, HA0, hamil 39 plus 5 minggu dengan infartu kala 2. Data subjektif. Ibu mengatakan berumur 25 tahun. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama. Ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Ibu mengatakan HTTP tanggal
14.02.2012. Data objektif inspeksi, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Auskultasi, DJJ 148 kali per menit, irama teratur palpasi. His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Sifat kuat dan teratur. Penurunan kepala 2/5 bagian. Yang kedua, diagnosa masalah. Yang ketiga, tidak ada. D. Data pelaksanaan. D. Data penata laksanaan tanggal 21 November 2012 pukul 2. Penata laksanaan tanggal 21 November 2012 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertama, memberitahu ibu hasil pemeriksaan baik bahwa pembukaan lengkap dan ibu dan suami serta keluarga persalinan. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan dan mengetahui ibu masuki masa persalinan. Yang kedua, menghadirkan suami keluarga saat bersalin untuk mendampingi ibu dan suami serta keluarga bersedia mendampingi ibu. Yang ketiga, mengatur posisi ibu. Mengatur posisi ibu setengah duduk dan ibu sudah memilih setengah duduk. Yang keempat, melakukan persalinan sesuai 58 langkah APN. Di antaranya tanda gejala kala 2, Doren, teknus, perjol, vulka. Meminta keluarga untuk membantu proses meneran. Selanjutnya, membimbing ibu untuk memeran. Persiapan pertolongan, kelahiran bayi. Pasang handuk di atas perut ibu. Pakai sarung tangan, pasang kain 1/3 pada bokong, lindungi perineum ibu, mengecek apakah ada lilitan tali pusat. Tunggu bayi melakukan putaran paksi luar dan tangan biparietal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andresyah Ramadhani, NEM 190100095. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kala 3. Perkembangan kala 3. A. Data subjektif tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.225. Ibu mengatakan bahagia karena bayinya telah lahir. Ibu mengatakan merasa lelah karena meneran. Ibu mengatakan perutnya masih mulas. B. Data objektif tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.225. Lahirnya spontan jam 15.230. Jenis kelamin laki-laki. Menangis kuat, kulitnya kemerahan. Plasenta belum lahir. Uterus terasa bulat dan keras. TVU meninggi setinggi pusat. C. Asemen. Diagnosa kebidanan. Seorang ibu, Nyonya V, P1A0 AHL dalam infartu kala 3. Data objektif. Ibu mengatakan lega karena bayinya telah lahir dan masih merasa mules di perut bagian bawah. Data objektif. Bayi lahir spontan tanggal 21 bulan 11 2012 jam 15.200. Jenis kelamin laki-laki. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan. VU kosong. TVU setinggi pusat. 2. Diagnosa masalah tidak apa-apa. D. Penata laksanaan tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.225. 1. Memberitahu bahwa keadaan ibu dalam keadaan baik dan ibu sudah mengetahui keadaannya dan keadaan bayinya dalam keadaan baik. 2. Melakukan MAK 3. A. Memakai sarung tangan. B. Memeriksa kembali uterus dengan meraba abdomen untuk memastikan tidak ada janin kedua.
C. Menjelaskan dan memberitahu ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi dengan baik. D. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan injeksi oksitosin 1 m 1 atau 3 paha di atas bagian distal lateral. E. Melakukan IMD dalam kurung inisiasi menyusu dini. F. Memindahkan klem tali pusat 5 sampai 10 cm dari vulva. F. Melakukan PPT peregangan tali pusat terkendali. H. Tangan kiri melakukan diskrolanial sehingga plasenta lepas dan tangan kanan melakukan PTT. I. Saat plasenta muncul di introitus vagina lahir plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta sehingga pelaput ketuban terpilih, kemudian dilahirkan dan ditempatkan plasenta pada wadahnya. J. Lakukan mesase uterus sampai uterus berkontraksi dengan baik. K. Evaluasi laserasi jalan lahir pada vagina dan perineum. L. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan. M. Cuci sarung tangan dengan larutan klorin dan rendam dalam keadaan terbalik. N. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. O. Plasenta lahir spontan tanggal 21 bulan 11 2012 jam 15.2.25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Fajar Arianto, NIM 190100055. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kala 4. Kala 4 adalah merupakan kala pemulihan dan terlewatinya masa kritis ibu dan anaknya. Kala 4. Data subjektif. Tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, ibu mengatakan perutnya masih merasa mules. B. Data objektif. Tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kontraksi uterus baik. TVU 4 jari di bawah pusat. KU baik. Kesadaran komposmentis. Tanda vital TD 110/70 mmHg. Suhu 37 derajat Celcius. Nadi 82 kali per menit dan respirasi 24 kali per menit. FU kosong, darah yang keluar 10 cc. Asesmen. Diagnosa kebidanan. Seorang ibu Nyonya V, umur 25 tahun, P1 A0 dalam impartu kala 4. Data subjektif. Ibu mengatakan lemas. Ibu mengatakan perutnya masih merasa mules. Data objektif. Kontraksi baik. TVU 2 jari di bawah pusat, darah yang keluar 10 cc. Pelaksanaan. Tanggal 21 bulan 11 2012 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, memeriksa kelengkapan plasenta. Dari sisi maternal, kontiledon lengkap. Dari sisi fetal tali pusat disentralisasi, terdapat 2 arteri, 1 vena. Selaput korion utuh. Yang kedua, memeriksa TVU ibu, yaitu TVU ibu 2 jari di bawah pusat. KU baik. Kesadaran komposmentis TD 110/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan pendarahan 15 cc. Yang keempat, melakukan penimbangan dan pengukuran antrometri pada bayi, memberikan salep mata, antibiotik
profilaksis. Yang kelima, memberikan injeksi vitamin K1 10 mg di paha kiri anterolateral. Yang keenam, memberikan injeksi imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral secara IM. Yang ketujuh, melakukan pemantauan kontraksi uterus 2-3 kali dalam 15 menit pertama pada jam dan setiap 30 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan, dan hasilnya kontraksi uterus ibu baik. Yang kedelapan, mengajarkan ibu dan keluarga cara massage uterus dengan telapak tangan searah jarum jam sampai kontraksi, dan ibu serta keluarga sudah bisa melakukan massage sehingga kontraksi uterus ibu baik. Yang kesembilan, melakukan observasi jumlah pendarahan pada ibu dan pendarahan ibu dalam batas normal. Yang ke-10, melakukan pemeriksaan nadi dan kandung kemih ibu tiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Nadi ibu 81 kali per menit dan kandung kemihnya kosong. Yang ke-11, melakukan pemeriksaan ulang kondisi bayi untuk memastikan kondisi bayi bernafas dengan baik dan suhu dalam batas normal, dan kondisi bayi dalam keadaan baik serta bernafas secara teratur. Yang ke-12, membersihkan ibu dengan air menggunakan waslap, memakaikan pembalut dan kain bersih, ibu sudah terlihat nyaman. Yang ke-12, membersihkan ibu dengan yang ke-13, membersihkan makanan dan minuman, memberikan untuk menggantikan cairan yang hilang selama persalinan dan ibu sudah mau minum serta makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.